wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Miftahul Jannah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh barokah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya di tengah kita, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu dihapus semuanya, dan semoga dengan rahmat itu pula kita bimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, penutup para nabi, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dikaruniakan salawat dan salam kepada keluarga beliau, kepada segenap sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya, dengan tuntunannya, dengan sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang pernah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, yaitu judul dari kitab Syarhu Risalati Ba'di Fawaidi Suratil Fatihah. Kalau terjemahkan bebas, menyelami samudra Al-Fatihah. Di minggu yang lalu sudah saya sampaikan tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama, Al-Fatihah itu sendiri sebagai nama, yang artinya adalah pembuka. Dia berasal dari kata fatahat, taftahu, fatihatan. Dia kelompok kata benda muannas, kata benda kelompok perempuan. Nama yang kedua disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Seluruh ayat, seluruh surat setelah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Inti ajaran Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah, sehingga disebut ibunya Al-Quran. Kemudian nama yang ketiga disebut As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Minimal berapa kali sehari semalam? Berapa? 17
kali. Ini angka 17 ini angka spesial. Ya. 17 kali minimal. Berarti kalau kurang dari 17 ada sholat yang ditinggalkan berarti. Gitu ya. Atau mungkin lupa rakaatnya. Itu minimal. Ya, ditambah lagi sholat sunnah. Kemudian nama surat Al-Fatihah yang mungkin jarang kita dengar, yang keempat disebut as-sholat. Jadi surat Al-Fatihah memiliki nama lain, memiliki panggilan lain, as-sholat. Allah SWT membagi sholat, maksudnya adalah membagi surat Al-Fatihah. Nama yang kelima, surat Al-Fatihah disebut juga sebagai Ar-Ruqyah, karena pernah dipergunakan oleh para sahabat untuk sebagai wasilah menyembuhkan penyakit. Ya. Itu nama-nama surat Al-Fatihah, mudah-mudahan masih ingat. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Kita masuk ke dalam faidah yang bisa kita ambil dari nama-nama surat Al-Fatihah tadi. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya intisari. Di intisari itu perkara yang paling pokok, yang paling penting. Kita kalau mengatakan intisari kelapa itu apa? Santannya gitu ya. Jadi hal yang paling penting, nah itu intisari. Intisari Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jadi surat-surat lain yang lainnya itu adalah turunannya. Kemudian faedah yang kedua, Al-Fatihah itu dikatakan sebagai as-sholat. Faedah yang bisa kita ambil dari nama ini, Allah itu memiliki sifat berbicara. Allah itu bisa berbicara. Dalam ayat yang lain, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Jadi kalam itu adalah sifat Allah. Allah sanggup berbicara kepada setiap muslim yang dia menyampaikan ayat yang dia baca, dari mulai bismillah sampai iyyaka na'budu, Allah jawab satu-satu. Allah sanggup mau dijawab secara berjamaah atau mau dijawab sendiri-sendiri ketika sholat sunnah, di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Ya, karena akal kita nggak mungkin sampai. Bagaimana cara Allah berbicara satu-satu, menjawab satu-satu, di tempat yang lain menjawab juga, ada yang bersamaan, ada yang berbeda tempat. Akal kita nggak sampai, tapi kita wajib meyakini bahwa Allah memiliki kemampuan. Beda kalau kita mau mengatakan iya kepada satu warga kampung, itu sangat sulit menjawab, kecuali di grup WhatsApp ya, satu grup tinggal ketik ya, share, semua bisa terjawab. Artinya membutuhkan alat. Ya, Allah tidak, tanpa kesulitan bisa menjawab ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Allah akan menjawabnya. Hamidani abdi, asna alayya abdi, majadani abdi. Allah akan mengatakan seperti itu. Walaupun telinga kita belum diizinkan untuk mendengar jawaban Allah. Karena kalau diizinkan masih lemah telinga kita, mungkin hancur. Ya, hancur kita mendengar suara Allah, belum diberikan kekuatan. Jadi suara itu salah satu penghancur yang paling ampuh, benda yang kecil maupun benda yang besar. Oleh karena itu, alam semesta ini akan hancur, yang kecil maupun yang besar, dengan apa hancurnya? Dengan kekuatan suara, trompet itu. Maka kita di dunia ini belum diizinkan untuk mendengar suara Allah. Yang pernah diizinkan Nabi Musa, Rasulullah, itu diberikan kekuatan bisa mendengar suaranya Allah. Kita saja kalau mendengar suara yang terlalu keras, mic yang terlalu keras gitu ya, itu nggak sanggup telinga kita.
apalagi mendengar suara zat yang maha besar. Kemudian faedah yang ketiga, surat Al-Fatihah ini bisa dijadikan sebagai obat ketika obat-obat kesehatan itu tidak ada, jauh dari puskesmas, jauh dari dokter, dalam kondisi yang sangat darurat, ya, boleh menjadikan surat Al-Fatihah sebagai perantara. Kemudian faedah yang keempat, berdasarkan kisah sahabat yang meruqyah kepala kampung yang digigit binatang berbisa, lalu kemudian minta upah berupa kambing, maka kita pun diperbolehkan dalam kondisi yang sangat mendesak. Ya, orang minta ruqyah boleh meminta upah dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Tetapi para ulama memberikan catatan, tidak boleh dijadikan pekerjaan pokok. Ya, hanya sekedar dalam keadaan darurat saja. Jadi para sahabat tidak ada yang memiliki pekerjaan sebagai tukang ruqyah, tidak ada. Jadi sebetulnya ruqyah itu transaksi sosial, ya, bukan transaksi bisnis, bukan. Itu pun sahabat meminta upah karena statusnya sebagai tamu. Tamu itu memang memiliki hak untuk dijamu, bukan sebagai upah transaksi bisnis, bukan. Ya. Jadi jangan dijadikan sebagai pekerjaan utama. Kalau misalnya kita diminta ruqyah, ya kita menolong saja. Mau dikasih atau tidak, itu jangan dijadikan tujuan utama. Ya. Itu sekilas tentang faedah dari nama-nama surat Al-Fatihah. Baik, insyaallah kita akan masuk ke dalam tafsir surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan tidak bosan, masih kuat insyaallah. Baik, berikutnya ayat yang pertama. Ayat pertama bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut para ulama ilmu nahwu, Bismillahirrahmanirrahim itu walaupun mungkin agak sedikit baru bagi sebagian orang, ya, itu namanya khobar. Ya. Kabar berita, khobar, ya. Dalam ilmu nahwu namanya khobar. Mubtadanya itu kata para ulama diletakkan setelah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apa mubtada di situ? Mubtadanya adalah semua pekerjaan yang mengandung kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Normalnya susunan di dalam bahasa Arab itu mubtada baru khobar. Ini khobarnya diletakkan di depan. Kata para ulama, takdimul khobari yufidul hasro. Mendahulukan sesuatu yang di belakang menjadi di depan, maknanya mengandung arti pembatasan. Sehingga terjemahnya, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan kata kerja yang mengandung kebaikan, maka harus ada kata-kata hanya. Contoh misalnya, seorang bapak, seorang ayah akan mencari nafkah. Mencari nafkah beribadah. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan bekerja. Bismillahirrahmanirrahim, hanya dengan nama Allah saya akan bekerja. Dikasih kata-kata hanya. Hanya dengan nama Allah saya akan memasak untuk menyiapkan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim, hanya dengan nama Allah saya akan ke sekolah menuntut ilmu, dan seterusnya. Hanya dengan nama Allah saya akan berangkat ke masjid. Semua perbuatan baik itu layak didahului dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak mungkin hanya dengan nama Allah dipergunakan untuk perbuatan yang mengandung keburukan. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencuri. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan ngintip. Tidak mungkin. Ya, melihat sesuatu yang terlarang. Tidak mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Salasatul Usul, termasuk cara untuk mencari berkah.
Jadi setiap perbuatan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah taala atas izin Allah akan mendatangkan keberkahan. Demikian juga Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi sunnahnya para nabi. Jadi para nabi, misalnya Nabi Sulaiman ketika akan mendakwahi Ratu Bilqis, ya, dimulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak dengan Assalamualaikum. Karena Ratu Bilqis belum masuk Islam kan, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara di Madinah, beliau mengirim surat ke berbagai negara. Suratnya tersebut ditulis dengan pendahuluan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Heraklius Raja Romawi, kepada Raja Persia, kepada Raja Afrika dan seterusnya. Dimulai dengan Bismillah, tidak dengan Assalamualaikum, tidak dengan hormat, gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Itu sunnah saja, tidak wajib. Jadi kalau kita mau mengirim surat kepada siapa saja supaya surat itu diberkahi, diawali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian isi surat. Sebagaimana Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Al-Quran ditujukan kepada siapa? Kepada semua manusia, muslim dan kafir. Tapi dimulai dengan Bismillah, tidak dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian juga para sahabat, para ulama. Imam Bukhari menulis kitab sahihnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian tafsir yang kedua, tafsir berikutnya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua apa bunyinya? Alhamdulillah birabbil alamin. Segala puji hanya milik Tuhan, Rob semesta alam. Di situ ada kata-kata Rob. Kata benda yang lainnya rububiyah. Ayat yang kedua ini mengajarkan kepada kita tauhid. Namanya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Satu-satunya pengatur alam semesta, dari mulai menghidupkan sampai mematikan, dari mengadakan sampai memusnahkan. Jantung kita berdetak entah berapa lama, ada yang 10 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang baru sebulan berhenti. Allah yang menggerakkan jantung kita, dek, dek, dek. Jadi pompa yang paling lama di dunia itu pompa darah. Coba kita perhatikan, ada pompa air yang sanggup 60 tahun tidak berhenti? Nggak ada. Pasti konslet, ya, panas gitu. Tapi pompa darah manusia itu ada yang sampai 60 tahun bahkan lebih. Ya, dia tidak berhenti, Pak. Walaupun kita sedang tidur, dia tetap memompa. Nah, itu Allah yang menggerakkan. Dari kata-kata Rabb, di situ ada perbuatan Allah menggerakkan pompa manusia, menjalankan peredaran darah, mengedipkan mata kita. Bayangkan kalau Allah menghendaki mata kita tidak bisa menutup, melotot saja gitu ya, tidur pun tak bisa. Ya, bayangkan sampai pagi mata kita tidak bisa menutup. Sangat mungkin terjadi, saraf-sarafnya putus, gitu ya, nggak bisa istirahat itu. Kalau nggak bisa istirahat, tentunya lemas. Ya, seluruh saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita itu digerakkan. Ya, di situ ada perbuatan Rob yang mengatur. Jadi mengajarkan kita bahwasanya tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah saja. Tauhid itu maknanya mengesahkan. Satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah saja. Yang memberi rezeki hanya Allah saja. Yang memberikan kita minum hanya Allah saja. Ya. Kemudian tafsir ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Ayat ketiga bunyinya,
Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat yang keempat, Malik Yaumiddin. Ayat yang ketiga dan keempat ini juga mengajarkan tauhid kepada kita. Tauhid asma dan sifat. Ya. Jadi Allah memiliki nama dan sifat semuanya terpuji, nggak ada yang tercela satupun. Beda dengan makhluk. Makhluk itu Allah titipkan sifat-sifat terpuji, juga Allah titipkan sifat-sifat yang kurang terpuji. Semuanya. Ada beberapa yang tidak bisa dikuasai, ada beberapa yang kurang. Sifat Ar-Rahman, kata para ulama, disebut sebagai Dzur Rahman Wasi'ah, pemberi nikmat yang sangat luas. Allah berikan semuanya kepada yang beriman maupun kepada yang musyrik, kepada yang taat ataupun kepada yang membangkang. Allah berikan semuanya. Nikmat bernafas, nikmat makan minum, nikmat berteduh di rumah yang mewah, dikasih pasangan hidup, dikasih keturunan. Yang beriman maupun yang membangkang dikasih semuanya itu. Nah, itu berasal dari sifat Ar-Rahman, Dzur Rahman Wasi'ah. Sehingga sebagian ulama dari pengertian tersebut tidak boleh memberi nama baik itu benda mati maupun benda hidup dengan satu kata saja. Namanya siapa? Rahman, itu nggak boleh. Karena sifat itu tidak layak dilengkapkan kepada selain Allah. Boleh dikasih nama sebelumnya. Masjid apa? Masjid Baitur Rahman. Boleh. Namanya siapa anaknya? Abdul Rahman. Boleh. Ya, tidak boleh sendirian. Namanya siapa? Ar-Rahman. Enggak boleh. Karena sifat itu hanya melekat kepada zat yang paling pantas. Karena di situ maknanya pemilik kasih sayang yang sangat luas. Itu enggak cocok kalau ditempelkan kepada selain Allah. Kemudian sifat dan nama berikutnya Ar-Rahim. Maknanya adalah Dzur Rahman Wasi'ah, pemberi kasih sayang yang bersambung. Bersambung maknanya apa? Kasih sayang ini hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjaga syahadatnya sampai dia mati. Allah berikan nikmat khusus, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa sholat 5 waktu ke masjid, nikmat bisa berzikir, nikmat bisa bersolawat, nikmat bisa menjauhi hal-hal yang haram. Ini khusus untuk bagi orang yang beriman di dunia. Jadi dia double. Pertama dia dapat nikmat dari sifat Ar-Rahman, yang kedua dia dapat nikmat dari sifat Ar-Rahim. Wasilah bersambung. Nanti setelah hari kiamat, orang-orang yang menjaga tauhidnya, yang menjaga 2 kalimat syahadatnya, tidak melakukan pembatal keislaman sampai dia mati, tidak membawa dosa syirik. Walaupun mungkin sebagian ada yang membawa dosa selain syirik, dia harus dicuci dulu di dalam neraka. Sebagian ada yang langsung masuk surga. Pada akhirnya nanti kasih sayang Allah ini bersambung. Dia akan mendapatkan nikmat yang kedua, yaitu surga. Bahkan diberikan kesempatan untuk melihat Allah SWT tanpa ada kesulitan. Melihat Allah SWT. Jadi rasa penasaran kita di dunia ini seperti apa Allah, ya, bertanya-tanya seperti apa zat Allah. Nanti di surga akan dibuka, diizinkan mata kita, diberikan kekuatan, dan itu adalah nikmat yang paling tinggi daripada nikmat surga yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya ayat yang kelima. Yang kelima bunyinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima ini mengajarkan kepada kita tauhid ubudiyah.
Ya'budu, na'budu, kata yang lainnya ubudiyatun. Apa maknanya? Maknanya adalah kalimatnya hampir sama dengan tauhid rububiyah. Kalau rububiyah itu mengesahkan perbuatan Allah, satu-satunya Allah yang menghidupkan, menciptakan, mematikan. Kalau ini tidak. Tauhid rububiyah mengesahkan perbuatan manusia. Kalau tadi mengesahkan perbuatan Allah, kalau ini mengesahkan perbuatan manusia dan jin. Karena yang dimintai pertanggungjawaban cuma manusia dan jin. Mengesahkan perbuatan semua manusia, diniatkan satu-satunya karena Allah saja. Kita duduk di sini mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat para ulama karena Allah. Bahkan kita buang hajat pun karena Allah. Dimulai dengan adab-adabnya. Mendatangi istri sekalipun harus karena Allah. Menyalurkan syahwat kepada jalan yang halal. Menikah karena Allah. Apapun perbuatan, baik itu ibadah makhluk atau ghairu makhluk, bahkan ibadah perbuatan yang mubah sekalipun, kalau diniatkan karena Allah akan dinilai sebagai ibadah. Semuanya menjadi ibadah. Jadi itu namanya tauhid rububiyah. Mengesahkan seluruh perbuatan kita dari kita membuka mata sampai menutup mata. Nah, itu namanya tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah inilah yang menjadi inti dakwah seluruh para nabi dan rasul. Walaupun tata cara ibadah mereka tak sama. Jadi bagaimana mengajar manusia agar menjadikan satu-satunya Allah sebagai alasan di dalam berbuat, di dalam berkata, di dalam beriktikad, dalam berkeyakinan. Kemudian berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tafsir berikutnya tafsir doa. Doa itu ada nau'ani, ada dua jenis kata para ulama. Doa itu ada dua jenis. Doaun ibadatun, yang pertama doa ibadah. Doa itu berasal dari kata da'a yad'u. Doaun. Secara bahasa doa itu maknanya memanggil, menyebut-nyebut secara bahasa. Sehingga pengertian doa ibadah itu kita menyebut nama Allah yang di dalamnya mengandung pujian. Ya. Jadi seluruh zikir-zikir yang kita ucapkan itu disebut doa ibadah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, itu termasuk doa ibadah. Menyebut nama Allah yang di dalamnya mengandung pujian. Jenis doa yang kedua, doaun mas'alatun, doa masalah. Nah, doa masalah inilah yang kita pahami sehari-hari, yaitu kita meminta untuk kebaikan diri kita, baik yang mengandung kebaikan dunia, minta ditambah penghasilannya, minta dilariskan dagangannya, minta dipermudah mendapatkan prestasi kerjanya, dan seterusnya. Minta dijaga kesehatannya. Kemudian minta kebaikan akhirat, minta diistiqomahkan, minta diberikan kekuatan menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Nah, itu namanya doa masalah. Jadi doa itu ada dua, doa ibadah, yaitu zikir, semua zikir termasuk membaca Al-Quran, juga doa ibadah. Yang kedua doa masalah, yaitu permintaan, permohonan, baik itu kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat. Sampai di sini mungkin daripada kita bantu, sebelum saya lanjutkan barangkali ada diskusi atau tanya jawab. Yang bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab, saya belajar lagi, gitu ya. Jadi gampang. Kalau saya nggak jawab, saya belajar lagi. Ada bapak-bapak ibu sekalian,
Sebelum kita masuk ke tafsir berikutnya, tafsir nasihat. Ada? Monggo, saya silakan. Jadi kitab ini saya bacakan sudah di masjid yang keempat, ya. Tafsir surat Al-Fatihah. Saya terjemahkan kitabnya ini tipis, diterjemahkan sampai tebalnya segini, 2 kali lipatnya. Tidak ada? Mungkin lagi nunggu ya, lagi mikir apa mau yang mau ditanyakan. Baik, berikutnya tafsir nasihat. Ayat yang pertama dan yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketiga apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Allah memiliki nama dan sifat yang mulia. Dua ayat ini memberikan nasihat kepada manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Kita tidak boleh menolak nama dan sifat Allah, baik akal kita sampai ataupun akal kita belum sampai. Bahkan ini kadang-kadang menjadikan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Allah memiliki sifat yang lain selain Ar-Rahman Ar-Rahim, selain Allah itu sebagai Rabb. Misalnya Allah memiliki sifat Sami'. As-Sami, nama Sami sifat yang maknanya mendengar. Mendengarnya Allah, kata-kata mendengar digunakan juga oleh makhluk. Manusia mendengar, hewan mendengar, setan mendengar, Allah mendengar. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk beda. Yang sama cuma namanya saja, istilahnya saja yang sama, tetapi hakikatnya berbeda. Makhluk mendengarnya ada keterbatasan. Allah SWT tidak ada keterbatasan, Maha mendengar. Kemudian Allah di Al-Quran disebutkan Allah Ar-Rahmanu istawa alal arsh, Allah beristiwa di atas arsh. Sudah, kita imani saja, nggak perlu diperdebatkan, tidak ada manfaatnya, gitu ya. Hanya untuk mengisi waktu yang kurang berfaedah. Cukup imani saja Allah di atas arsh, Allah beristiwa di atas arsh, gitu saja. Karena kalau diperdebatkan ya kurang berfaedah. Para sahabat ketika mendengar Rasulullah mengucapkan Ar-Rahmanu istawa alal arsh, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak ada satu pun yang memperdebatkan. Jadi memperdebatkan sifat Allah yang akal kita nggak bisa menjangkau, itu tidak berfaedah. Ya, cukup diimani saja, selesai. Mudah, ya. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, misalnya Rasulullah mengatakan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Udah imani saja, tidak usah diperdebatkan. Gitu ya. Yanzilu ila sama'il lail, ila sama', ya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Udah imani saja, nggak usah diperdebatkan. Yang paling penting adalah kita bangun tengah malam sepertiga malam terakhir, lalu kita meminta ampun, berdoa, karena itu adalah waktu-waktu yang mustahil. Udah itu aja, nggak perlu diperdebatkan seperti apa turunnya Allah, nggak usah. Pusing kita, kepala kita nggak sanggup untuk menjangkaunya, gitu ya. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb. Rabb di situ maknanya pengatur. Ya. Rabb pengatur. Dia termasuk isim fa'il. Ya, dalam ilmu sorof itu isim fa'il itu maknanya yang melakukan pengaturan. Ya. Kalau ada yang mengatur, konsekuensinya apa? Ada yang diatur, kan begitu. Sesuatu yang dikatakan mengatur berarti ada yang diatur. Sesuatu yang diatur, apapun lah yang diatur, di dalam bahasa Arab namanya al-marbubun, al-marbubu, ya, marbubun. Jadi Rabb mengatur, marbubun yang diatur. Jadi kita semua yang ada di sini adalah al-marbubunan, ya, yang diatur oleh Allah SWT. Jadi ini adalah nasihat bagi orang yang ateis. Orang ateis kan begitu ya. Dia berkeyakinan alam semesta ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengatur. Mustahil. Dan itu bertentangan dengan akal sehat.
Jadi kalau ada yang diatur berarti ada yang mengatur. Dah selesai. Ya, orang-orang ateis itu kadang mutar-mutar cara berpikirnya. Gitu, aneh gitu. Dan rata-rata mereka berasal dari mempelajari filsafat yang kebablasan, sehingga dia meninggalkan seluruh agama bahkan sekali. Jangankan masuk Islam, agama selain Islam pun dia tidak ambil, karena dia sudah tidak percaya lagi dengan zat yang mengatur tadi, sehingga hidupnya dia bebas berbicara apapun yang dia mau, dan dia senang kalau diberikan panggung, dipuji-puji, senang dia. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang keempat, apa bunyinya? Diurutkan. Malik Yaumiddin. Ya. Apa maknanya? Zat yang menguasai hari pembalasan. Jadi kata Yaumiddin di situ, ad-din di situ maknanya ada 3 teman sekalian. Ad-din makna yang pertama agama. Ad-din makna yang kedua adalah kiamat, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah. Ad-din yang ketiga maknanya adalah amal ibadah. Allah umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina. Lahud-dina maksudnya adalah untuk nyala seluruh ibadah. Ya. Jadi di hari kiamat nanti cuma ada satu penguasa. Ya, Allah itu Al-Malik, Malik yang berkuasa. Berarti konsekuensinya apa? Ada yang dikuasai. Allah itu Al-Malik. Berarti kita semua yang ada di sini namanya apa? Al-Mamluk. Ada Rabb, ada Marbub, ada Malik, ada Mamluk. Ya, dikuasai. Ini bantahan bagi orang-orang, nasihat kepada orang-orang yang tidak percaya ada kehidupan setelah mati. Ayat yang keempat ini adalah nasihat bahwa setelah mati itu ada kehidupan lagi. Ya, orang-orang yang setengah ateis atau disebut agnostik, ya, mereka ragu kalau setelah mati itu ada kehidupan. Ya, sampai-sampai mereka berangan-angan. Nanti bagaimana kalau misalnya ternyata berita-berita dari Alkitab itu bohong? Kasihan loh, orang sudah capek-capek beribadah, ternyata setelah mati nggak dihidupkan lagi. Nah, sambil ketawa-ketawa, orang agnostis itu. Lalu kita bantah lagi. Sekarang saya nggak bisa berandai-andai, bagaimana kalau ternyata berita tentang adanya kehidupan setelah mati itu ada? Kalau kami nggak rugi, karena kami sudah mempersiapkannya. Justru kamu yang rugi. Kamu nggak ada persiapan, tiba-tiba kamu dibangkitkan. Kamu lebih celaka lagi. Itu kalau seandainya kita mau ngeyel-ngeyelan dengan logika, gitu ya. Kan banyak orang-orang yang sekarang seperti itu, sampai di media sosial dijadikan panutan, dijadikan objek untuk menghibur manusia. Katakanlah dia komedian, ada yang seperti itu, sampai dijadikan bahan tertawaan. Kasihan nih, sudah capek-capek, ternyata gak dihidupkan, ya kan? Sampai seperti itu. Kita sebagai orang yang beriman tentunya tidak. Kita punya pegangan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Di situ disebutkan Malik Yaumiddin, zat yang menguasai hari pembalasan. Berarti pembalasan itu kapan? Yaitu setelah kematian. Ada Malik, ada Mamluk, ada yang dikuasai, ada yang menguasai. Gitu ya. Kemudian ayat yang kelima, apa bunyinya? Iya, karena budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ayat yang kelima ini nasihat bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ayat yang kelima ini menyuruh manusia hanya kepada Allah saja kita menyembah. Karena Allah yang menciptakan kita, yang memberi makan kepada kita, yang memberi rezeki kepada kita. Sungguh kurang ajarnya manusia dia dikasih makan, dikasih nafas,
dikasih kehidupan, dia menyembah selain yang bukan menciptakannya. Berarti kan kurang ajar sekali. Jadi ayat yang kelima ini sebagai nasihat bagi orang musyrik dan kafir. Yang mereka sembah itu tidak menciptakan penyembahnya. Kenapa disembah? Kalau kita tidak, kita menyembah zat yang menciptakan kita. Ya, jadi sudah benar kita menyembah Allah SWT. Kemudian ayat yang kelima ini, iyyaka na'budu, ini juga nasihat kepada kelompok yang menyimpang. Kata para ulama, mereka disebut kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini memiliki pemahaman yang nyeleneh, yang aneh. Mereka meyakini bahwa perbuatan manusia itu mutlak ditentukan oleh dirinya tanpa pertolongan Allah. Ini salah, ya. Kita bisa lihat di lapangan fakta yang ada. Manusia itu menyembah Allah dipaksa atau karena irodahnya? Kira-kira jawabannya apa? Jamaah sekalian. Manusia menyembah Allah dipaksa oleh Allah atau karena keinginannya? Karena keinginannya, karena kehendaknya. Allah memberikan kehendak manusia supaya kehendak itu dipergunakan untuk memilih. Allah berikan kehendak kepada manusia, silakan pergunakan kehendak itu untuk menyembah Allah atau tidak menyembah Allah. Jadi kalau ada orang yang berpikiran bahwa seluruh perbuatan manusia itu ditentukan oleh dirinya, ini salah. Kita bisa berangkat ke masjid kalau bukan karena ditolong oleh Allah, nggak mungkin. Ya, saraf yang ada di kaki kita diputus saja, nggak bisa berdiri, nggak bisa berangkat. Artinya apa? Ada campur tangan Allah. Kita beribadah, berbuat kebaikan, niatnya ada, keinginan ada, lalu kemudian ditolong oleh Allah. Jadi ini nasihat kepada orang-orang Qadariyah bahwa manusia itu menentukan nasibnya sendiri. Ini keliru. Ya. Kemudian di sisi yang lain, ayat yang kelima ini juga menjadi nasihat bagi kelompok Jabariyah. Jabariyah ini lawan dari Qadariyah. Ya, kalau Qadariyah itu maknanya apa tadi? Meyakini seluruh perbuatan manusia yang menentukan siapa? Dirinya sendiri. Seakan-akan dia beribadah tanpa ada campur tangan Allah. Ya. Kita dibangunkan dari bangun tidur, itu murni keinginan kita dan ada campur tangan Allah, ditolong oleh Allah. Ya. Kalau kelompok Jabariyah kebalikannya, bahwa seluruh perbuatan manusia itu 100% murni Allah yang memaksanya. Jadi kita beribadah ke masjid ini, menunaikan sholat 5 waktu, mendengarkan kajian karena dipaksa oleh Allah. Padahal kenyataannya tidak. Yang sholat ke masjid 5 waktu dengan yang tidak sholat, kalau kita mau jujur, lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak sholat. Berarti kan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Allah tidak pernah memaksa. Demikian juga dalam berbuat maksiat. Allah tidak pernah memaksa orang itu bermaksiat kepada Allah. Allah berikan pilihan, silakan pilihan itu dipergunakan. Akan tetapi resikonya ditanggung sendiri-sendiri. Ya, jadi kita bisa menggerakkan kepala kita ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Apakah dipaksa? Tidak dipaksa. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kehendak. Tinggal bagaimana kita mengatur kehendak itu. Tentu saja dibarengi dengan ilmu. Ya, sehingga terarah. Ya. Jadi buktinya ada yang menyembah Allah dan ada yang mendustakan Allah. Ada yang musyrik, ada yang muslim, ada yang kafir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, ini nasihat kepada orang-orang liberal. Apa bunyinya ayat yang ke-6? Ihdinas as-siratal al-mustaqimah. Tunjukkanlah kami ke satu jalan yang lurus. Ya.
Jadi jalan menuju Allah, jalan kebenaran menuju Allah itu ada berapa? Cuma satu. Dari mana kita tahu? As-sirata itu bentuknya isim mufrad, bentuknya tunggal. Seandainya jalan kebenaran menuju Allah itu dua, ayatnya nggak begitu. Ayatnya ihdina as-sirataini al-mustaqimaini. Tunjukkanlah kami kepada dua jalan yang lurus. Seandainya jalan kebenaran menuju Allah itu lebih dari dua, berarti tiga ke atas ya. Bunyi ayatnya ihdina as-sirata al-mustaqimina. Tunjukkanlah kami ke jalan-jalan yang lurus. Karena ada seorang budayawan, teman-teman sekalian, kalian gak usah fanatik dengan agama masing-masing. Kalau kalian masih mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, kalian itu sebetulnya belum toleransi. Cukuplah kita mengatakan jalan menuju Tuhan yang Maha Esa itu banyak, ya, banyak. Mari kita tempuh jalan masing-masing. Nah itu perkataan yang tidak sesuai dengan ayat yang ke-6 ini. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya jalan menuju Allah, jalan kebenaran menuju Allah cuma satu, yaitu jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Tidak ada jalan yang lain. Jadi kalau ingin masuk surga, tempuhlah satu jalan itu. Kita jangan mudah dibelok-belokkan oleh orang-orang yang rusak. Mereka mengatakan jalan menuju Allah itu banyak caranya berbeda-beda. Itu nggak benar. Buktinya apa? Buktinya Allah mengatakan ihdina as-sirata al-mustaqim. Tunjukkanlah kami ke satu jalan yang lurus. Mufrad tunggal. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, kita sampaikan saja ayat yang ke-6 ini. Perkara dia mau ngeyel atau tidak itu urusan dia. Yang penting kita sudah menyampaikan, menegakkan yang hak. Kalau dia mengajak berdebat lagi, jangan diladeni, tidak ada manfaatnya. Karena mereka lebih banyak menggunakan logika daripada dalil. Ya. Dan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ini sampai 17 kali. Sehingga kata para ulama, sebaiknya atau idealnya, misalnya walaupun mungkin kita kurang khusyuk, kadang konsentrasi full, kadang setengah, usahakan pada kalimat ihdina as-siratal mustaqim konsentrasinya full, karena di situ kita sedang berdoa. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sehingga komunikasi itu jalan antara makhluk dan Allah. Idealnya kita wajib menghafal arti dari surat Al-Fatihah. Jadi terjemah dari depan itu sudah standar. Silakan Bapak Ibu sekalian menghafal terjemah surat Al-Fatihah yang diterbitkan oleh depan. Itu sudah standar. Jika ketika kita sholat sunnah maupun ketika sholat wajib, imam membaca Al-Fatihah, lalu kemudian kita mendengar, usahakan kita paham maknanya. Sehingga ibarat kabel itu sambungannya nggak putus. Yang namanya komunikasi kan ada yang mengajak komunikasi, ada yang mengajak berbicara, ada yang menjawab, kan begitu. Kalau kita membaca Al-Fatihah, mulutnya pamat kami, tetapi kita tidak paham maknanya, itu seolah-olah kita telepon tapi kabelnya putus. Mungkin yang di sana dengar, tapi kita nggak tahu apa yang kita sampaikan. Nah, kira-kira begitu. Jadi usahakan khusus untuk surat Al-Fatihah wajib paham artinya. Adapun ayat setelahnya itu kan hukumnya tidak sampai rukun. Hanya kita mendengar saja sudah cukup. Syukur-syukur kita paham apa yang dibaca oleh imam. Tapi yang paling wajib adalah berusaha untuk memahami arti dari surat Al-Fatihah yang kita dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Pahami maknanya. Kemudian ayat yang ke-7, apa bunyinya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Jalan orang-orang
yang telah engkau beri nikmat. Nah, kalau ini kita butuh tafsirnya. Yang diberi nikmat ini siapa? Para ulama menafsirkan yang telah diberikan nikmat Rasulullah dan para pengikutnya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang empat dan ulama-ulama berikutnya. Ya. Kemudian ghairil maghdub, maknanya apa? Jangan mengikuti orang-orang yang dimurkai. Maghdub, ya, yang dibenci, yaitu yang pertama orang-orang Yahudi. Jangan mengikuti jalan yang dilewati oleh ad-dhalin. Siapa ad-dhalin? Orang yang pertama orang-orang Nasrani. Ya. Orang-orang Yahudi punya ilmu gak dipraktekkan. Ini dibenci oleh Allah. Orang-orang Nasrani tidak punya ilmu tapi mempraktekkan. Jadi prakteknya tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ada SOP-nya, beribadah tanpa ada juklaknya, asal ibadah saja, tidak tahu dalilnya, tidak pernah mendengar ustadz menyampaikan alasannya. Walaupun nggak hafal nggak apa-apa, yang penting tahu, oh ibadah ini dalilnya ini. Walaupun nggak hafal, saya pernah mendengar begini, dalilnya ini, hadisnya begini. Nah itu yang ideal seperti itu, walaupun kita tidak hafal. Jadi kita beribadah itu tenang, kita beribadah sesuai dengan juklak, sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak dikatakan mengikuti orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang beribadah tanpa ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya buka sesi